Halo guys, kita bertemu kembali, dan pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berasal dari Korea yang berjudul Parasit. Film ini disutradarai oleh Bong Joon-ho, dan dirilis pada 30 Mei 2019, dengan durasi 132 menit. Secara umum, film ini menggambarkan kesenjangan sosial antara keluarga Park yang kaya raya, dan keluarga Kim yang miskin. Perbedaan yang signifikan mulai dari rumah, kebiasaan, bahkan bau mereka digambarkan dengan jelas dan nyata dalam film ini. Film dibuka dengan realita keluarga Kim yang hidup miskin, dan tinggal di apartemen bawah tanah yang kumuh, dan penuh serangga. Keluarga Kim hidup di bawah garis kemiskinan, meskipun dahulu Chong Sok adalah seorang atlet lempar cakram yang pernah berjasa, dan meraih sebuah medali untuk negaranya. Dari dalam, tampak jendela dan ventilasi rumah itu sejajar dengan jalanan luar. Melalui jendela yang sekaligus ventilasi itu pula, segala keramaian di luar sana langsung menembus ke dalam rumah. Terlihat juga jemuran dekat jendela yang berisi beberapa kaos kaki. Keluarga Kim yang terdiri dari Ki Taek, istri dan dua anaknya ini, harus tinggal berhimpitan di dalam rumah sempit. Di dalam rumah, tampak Ki Woo sedang memainkan HP dengan sinyal Wi-Fi gratis milik tetangga yang mendadak hilang. Saking miskinnya, mereka harus mencuri password Wi-Fi tetangga demi mengakses internet. Ki Woo dan adiknya Ki Jung kemudian bekerja sama mencari Wi-Fi gratis lain. Sambungan telepon di rumah mereka pun diputus untuk sementara waktu karena belum membayar tagihan. Sambil membuka bungkus roti yang dihinggapi kecoa, ayahnya menyarankan putranya itu menjunjung ponselnya tinggi-tinggi agar bisa menangkap Wi-Fi yang lain. Dan, mereka pun akhirnya menemukan sinyal Wi-Fi gratis, ketika berada di atas kloset, yang merupakan bagian tertinggi di rumah itu. Lalu, ibunya pun segera meminta mereka mengecek aplikasi WhatsApp, untuk memantau perkembangan kerja mereka sebagai pembungkus pizza. Saat mereka sedang melihat video tentang cara dan trik cepat melipat bungkus pizza, petugas kebersihan tampak mengasapi daerah sekitar rumah. Ki Taek yang masih kesal dengan kecoa yang masuk ke dalam bungkus roti sarapannya tadi pagi itu terlihat senang. Karena, asap itu akan membunuh serangga dan kecoa di rumahnya. Sementara itu, istri dan kedua anaknya tampak terbatuk-batuk, karena menghirup asap tebal beracun yang memenuhi ruangan. Beberapa saat kemudian, perusahaan yang mempekerjakan mereka sebagai pelipat bungkus pizza datang. Mereka mengeluhkan hasil lipatan keluarga Kim, yang tak sesuai arahan mereka. Sehingga, banyak bungkus pizza yang tak bisa digunakan. Menurut pihak perusahaan, mereka bekerja terburu-buru dan tidak teliti, sehingga banyak terjadi kesalahan. Namun, Chong Sok tak terima jika upah yang sudah sangat kecil itu masih harus dipotong lagi. Melalui perdebatan dan negosiasi yang alot, perusahaan akhirnya memotong 10% sebagai denda. Setelah menerima upah, keluarga itu lalu bersantap dan makan bersama menikmati upah mereka. Mereka merasa bahagia, karena selain telah menemukan Wi-Fi gratis baru, telepon rumah juga kembali tersambung. Begitulah keseharian hidup keluarga Kim yang jauh dari kesan mewah, namun tampak bahagia. Mereka berusaha bertahan di tengah kerasnya kehidupan, yang sepertinya tak ada lagi belas kasih dan solidaritas. Baik dari lingkungan, maupun sesama warga kelas bawah. Saat tengah asyik bersantap, mereka dibuat kesal dengan ulah pemabuk yang kencing di dekat jendela yang sekaligus ventilasi itu. Dari dalam rumah, terlihat teman Ki Woo yang bernama Min Hyuk datang dengan membawa sebuah kotak. Keluarga Kim tampak senang dan mengira kotak itu berisi makanan. Tapi, ibunya tampak kecewa, karena kotak itu rupanya berisi sebuah batu, pemberian dari kakek Min. Kakek Min percaya, jika batu itu akan membawa rezeki dan keberuntungan bagi pemiliknya. Min Hyuk lalu berbicara pada Ki Woo, dan menyampaikan maksud kedatangannya. Karena ia harus bersekolah di luar negeri, Min menawarkan pada Ki Woo untuk menggantikannya mengajar bahasa Inggris, untuk putri cantik yang bernama Dahye, dari keluarga kaya Park. Min juga sekaligus mempercayakan Ki Woo untuk menjaga Dahye yang akan resmi ia pacari saat sudah tamat sekolah nanti. Pada awalnya, Ki Woo menolak tawaran itu dan merasa dirinya tak layak karena hanya lulusan SMA dan berkali-kali gagal dalam tes masuk universitas. Tapi, Min Hyuk memaksa Ki Woo dan menyarankan agar adiknya yang mahir dalam seni dan edit Photoshop untuk membantunya membuatkan ijazah palsu. Ki Jung lalu membuat ijazah universitas palsu di warnet.
Berbekal ijazah palsu dan identitas rekaan itu, Ki-woo pun mendatangi rumah keluarga Park untuk interview. Ayah ibunya sangat senang, karena sebentar lagi, anaknya itu akan mendapat pekerjaan. Dengan penuh keyakinan, Ki-woo mengatakan bahwa ia tak bermaksud memalsukan ijazah, tapi ia hanya mengambilnya lebih awal, karena ia yakin suatu saat nanti ia akan kuliah, dan benar-benar menjadi lulusan dari universitas itu. Ayahnya begitu bangga mendengar cita-cita anaknya itu. Sesampainya di rumah keluarga Park yang mewah dengan taman yang sangat indah dan luas itu, Ki-woo mengaku sebagai Kevin. Ia disambut oleh pembantu yang sudah bekerja sejak sebelum keluarga Park membeli rumah itu. Tak lama kemudian, Yeon-gyu datang menemui Ki-woo yang sudah menunggu. Setelah sekilas melihat-lihat dokumen dan mewawancarainya, Ki-woo akhirnya diterima bekerja oleh ibu rumah tangga sederhana, yang sekaligus istri dari Tuan Park. Nyonya Park hanya mengajukan syarat, agar ia diizinkan mendampingi Kevin saat mengajar Dahye untuk pertama kalinya. Di hari pertamanya mengajar, Kevin cukup pandai mengambil hati murid dan ibunya. Setelah selesai mengajar, sebuah lukisan hasil karya anak bungsu dari keluarga Park, yang tergantung di rumah itu, menarik perhatiannya. Ki-woo memuji bakat seni dan kejeniusan anak Nyonya Park itu. Kemudian, dengan dalih bahwa potensi artistiknya harus dipupuk, Ki-woo merekomendasikan pada Nyonya Park untuk mempekerjakan temannya sebagai guru seni. Ki-woo mengatakan bahwa temannya yang bernama Jessica itu adalah lulusan sekolah seni terapan di AS. Padahal kenyataannya, Jessica adalah saudara perempuannya sendiri, yaitu Ki Jeng. Nyonya Park yang sudah tahu reputasi dan sikap Kevin alias Ki-woo, setuju dengan rekomendasi yang diberikan oleh Kevin. Singkat cerita, keesokan harinya, Ki-woo memperkenalkan Jessica alias Ki Jeng pada Nyonya Park. Sementara Nyonya Park mewawancarai Jessica, Dahye ternyata diam-diam suka pada Kevin, dan cemburu ketika melihat Jessica. Kevin pun mencoba menjelaskan pada Dahye. Setelah saling bertatapan, keduanya lalu berciuman karena terbawa oleh suasana. Dan sejak saat itu Kevin dan Dahye saling menyukai. Sementara itu, Jessica pun akhirnya diterima bekerja di rumah keluarga Park, sebagai tutor terapi seni untuk putra mereka, Da-song. Tetapi, Nyonya Park merasa sedikit kecewa, karena Jessica tak mengizinkan mendampingi anaknya, saat pertama kali mengajar. Dengan penuh rasa penasaran, Nyonya Park hanya bisa menunggu di luar kamar Da-song. Dengan cerdik, Jessica mampu membuat Da-song yang begitu hiperaktif itu, bisa menjadi penurut dan pendiam saat belajar seni. Selesai mengajar, Jessica menanyakan kejadian masa lalu yang pernah dialami oleh Da-song. Dan tanpa diduga, pertanyaan Jessica itu membuat Nyonya Park amat tersentuh hingga menangis. Seolah-olah, Jessica sudah mengetahui jika Da-song pernah mengalami hal buruk saat masih kecil, yang membuatnya trauma. Jessica lalu menawarkan paket terapi khusus dengan tarif mahal, agar sesuatu yang ia sebut dengan istilah kotak hitam dalam diri Da-song itu bisa dibuka. Malam itu, setelah selesai mengajar, Jessica diantar pulang oleh supir pribadi Tuan Park. Di tengah perjalanan pulang, Ki Jeng alias Jessica dengan licik merancang plot untuk membuat sopir Tuan Park itu dipecat. Jessica melepaskan celana dalam yang ia pakai lalu meninggalkannya di bawah jok mobil. Sehingga, Tuan Park akan mengira supirnya itu telah melanggar batas dengan berbuat tidak senonoh di dalam mobil miliknya. Dan benar saja, keesokan harinya setelah pulang dari kantor, Tuan Park terkejut ketika menemukan sepotong celana dalam di dalam mobilnya. Sesampainya di rumah, Tuan Park menceritakan kejadian itu pada istrinya. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, Tuan Park kemudian menyuruh Nyonya Park untuk memecat supirnya itu, tanpa memberitahukan alasan sebenarnya. Keesokan harinya, Nyonya Park menceritakan pada Jessica bahwa supir pribadinya sudah tak bekerja lagi, dan mereka akan segera mencari supir muda yang baru. Jessica menyarankan pada Nyonya Park, jika supir yang lebih tua, akan memiliki kepribadian tenang, dan tahu sopan santun. Nyonya Park pun setuju dengan saran yang diberikan Jessica itu. Jessica lalu merekomendasikan seorang supir profesional, yaitu Paman Kim, yang tinggal di Chicago. Padahal sebenarnya, Paman Kim itu adalah ayahnya sendiri, yaitu Ki Taek. Singkat cerita, Paman Kim alias Ki Taek pun diterima bekerja menjadi supir pribadi Tuan Park. Dengan demikian, sudah ada 3 orang anggota keluarga Kim yang bekerja di rumah keluarga Park.
Maka, target mereka selanjutnya adalah menyingkirkan pembantu rumah tangga di keluarga Park. Kemudian, disusunlah sebuah rencana untuk menggantikan pembantu di rumah keluarga Park dengan istri Ki Taek, yaitu Cho Eung-suk. Selain bekerja sebagai pembantu rumah tangga, Moon Gwang merupakan orang kepercayaan keluarga Park. Ia juga bekerja sejak sebelum keluarga Park membeli rumah itu. Sehingga, tak akan mudah untuk menyingkirkan Moon Gwang. Namun, tak lama kemudian keluarga Kim pun menemukan kelemahan Moon Gwang. Moon Gwang diketahui memiliki alergi akut terhadap buah persik. Sedikit saja serbuk buah persik mengenainya, maka Moon Gwang akan langsung menggigil, mengalami gangguan pernapasan, asma, dan gejala serius lainnya. Kelemahan itulah yang akhirnya dipakai oleh keluarga Kim untuk memfitnah Moon Gwang. Secara diam-diam, Jessica menaburkan serbuk buah persik ke tubuh Moon Gwang. Dalam waktu yang singkat, tubuh Moon Gwang pun mengalami alergi dan batuk terus-menerus. Ki Taek pun memanfaatkannya dengan menaruh saus berwarna merah kental yang mirip darah ke tisu bekas Moon Gwang. Nyonya Park yang baru pulang berbelanja pun menyaksikan apa yang dialami Moon Gwang. Ia syok ketika melihat darah kental pada bekas tisu Moon Gwang. Nyonya Park akhirnya memecat pembantu itu sebelum Tuan Park mengetahuinya. Nyonya Park takut jika tuberkulosis aktif itu akan menular ke anak-anak mereka. Melalui strategi matang yang licik, Moon Gwang akhirnya tersingkir. Chong Sok kemudian diterima bekerja di rumah keluarga Park sebagai pembantu rumah tangga yang baru. Kini, seluruh anggota keluarga Kim bekerja di rumah keluarga Park. Kelicikan keluarga Kim yang miskin kini, dengan terampil mampu mengeksploitasi kepolosan keluarga Park, yang percaya bahwa uang dapat memuluskan segalanya. Suatu hari, keluarga Park pergi berkemah untuk merayakan ulang tahun Dasong. Keluarga Kim pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Di saat semua anggota keluarga Park meninggalkan rumah, mereka berpesta dan minum-minum di rumah keluarga Park. Dengan cara yang licik namun komikal, keluarga Kim berhasil merancang simbiosis parasitisme dengan keluarga Park, yang kaya, tapi polos dan cuek. Ki Taek, kepala keluarga Kim, mengatakan bahwa keluarga Park adalah orang-orang baik meskipun kaya. Tapi, istrinya langsung menukas, mereka baik karena kaya. Simbiosis Kim dan Park berjalan dengan mulus. Hingga pada suatu ketika, parasit lama ingin kembali ke habitat yang sama. Saat keluarga Kim sedang menikmati rumah keluarga Park yang sedang berkemah di luar kota, tiba-tiba pembantu lama Park, Moon Gwang, datang mengetuk pintu rumah. Dia ingin melihat keadaan suaminya yang bernama Geun-se, yang sudah 4 tahun bersembunyi di bangker rumah itu. Geun-se terpaksa bersembunyi karena terlilit hutang dan dikejar-kejar oleh para penagih. Seketika, nuansa film pun berubah, yang semula komedi, perlahan-lahan menebar ironi dan tragedi. Moon Gwang dan keluarganya sangat terkejut ketika mengetahui ada bunker di rumah itu. Bahkan, Tuan Park dan keluarganya pun tak mengetahui keberadaan bunker rahasia itu. Interaksi yang terjadi antara Moon Gwang dan Chong Suk menyajikan sebuah ironi yang menyedihkan. Di mana, keduanya adalah perempuan miskin yang culas, dan sama-sama ingin menguasai keluarga Park. Moon Gwang meminta bantuan pada Chong Suk untuk memberikan makanan setiap 3 hari sekali ke bunker untuk suaminya. Sebagai imbalannya, Moon Gwang akan memberikan sejumlah uang setiap bulannya. Kim sekeluarga menguping percakapan Moon Gwang dan Chong Sok hingga mereka terjatuh bersamaan. Momen saat mereka terjatuh itu direkam oleh Moon Gwang. Saat itulah, Moon Gwang sadar bahwa segenap karyawan Park ternyata berasal dari satu keluarga. Dia menduga ada konspirasi penguasaan rumah keluarga Park oleh keluarga Kim. Moon Gwang mengancam akan mengirim potongan video yang mengungkap penyamaran keluarga Kim. Sambil tertawa aneh, Geun-se mengumpamakan tombol send pada HP pasangannya itu bak tombol nuklir Korea Utara. Mereka pun berhasil menyandera keluarga Kim. Tapi tak lama kemudian, keadaan berbalik. Dengan cepat, keluarga Kim menyerang pasangan yang lengah karena menikmati suasana kemenangan. Maka terjadilah perkelahian dan perebutan HP. Kali ini Kim berhasil menaklukkan dua pasangan yang lagi terlena itu. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba telepon rumah berdering. Choi Yeon-gyo, ibu keluarga Park, menelepon dan meminta Chong Suk untuk membuatkan ramdon. Melalui telepon itu, Yeon-gyo mengatakan bahwa keluarganya batal pelesiran dan sedang dalam perjalanan pulang.
Di akhir cerita adegan ini, Kim berhasil menekuk pasangan Geun-esai dan menyiapkan ramdon untuk Park. Tapi, di saat membawa santapan untuk Yeon-gyo, Chongsuk menendang Moon-guang hingga jatuh dan gegar otak. Selanjutnya, keluarga Kim bersembunyi di bawah meja hingga tengah malam. Pasutri Park itu memutuskan untuk tidur di ruang tamu agar bisa mengawasi Da-song yang sedang berkemah di halaman rumah. Sebelum tidur, pasutri itu sempat mencium bau keluarga Kim yang mereka gambarkan seperti bau kain busuk. Park juga mengatakan, jika supir pribadinya itu tak pernah berbuat hal-hal yang melewati batas. Hanya, bau mereka saja yang melewati batas, bahkan tercium sampai kursi belakang mobil. Dari bawah meja, Kim mendengar obrolan pasutri itu. Di saat pasutri Park sudah tertidur, mereka menyelinap keluar. Namun, dalam perjalanan pulang, hujan turun sangat deras. Setelah sampai di apartemen bawah tanah, Kim menemukan rumah mereka sudah terendam oleh banjir. Dari kloset yang berada di bagian tertinggi rumah itu, kotoran bercampur air bah menyembur ke atas. Mereka pun berusaha menyelamatkan apa yang bisa mereka raih. Mereka, lalu bersama-sama dengan korban banjir lainnya, mengungsi ke gedung olahraga setempat. Di tempat pengungsian itu, terjadi dialog yang menarik antara Kevin dan ayahnya. Kevin menanyakan pada ayahnya, apa rencananya agar keluar dari kekisruhan itu. Ayahnya menjawab, bahwa rencana yang paling bagus, dan tidak akan gagal, adalah tidak punya rencana sama sekali. Karena jika kau punya rencana, hidup tidak akan berjalan sesuai rencanamu. Lihatlah sekeliling kita. Apakah para korban berencana tidur di gedung malam ini? Orang tanpa rencana tidak akan pernah gagal. Jika hidup berjalan di luar kendali pun, tidak masalah. Kevin meminta maaf dan berjanji pada ayahnya, akan bertanggung jawab dan menyelesaikan semua kekisruhan ini. Sementara itu, di rumah keluarga Park yang berada di kawasan elit, sedang mempersiapkan sebuah pesta kebun, untuk merayakan ulang tahun Da-song. Park mengundang seluruh keluarga Kim. Kitaek dan istrinya bertugas menyiapkan segala kebutuhan untuk pesta. Park pun merancang adegan untuk memberi kejutan pada Da-song. Di saat semua orang merayakan pesta, Kevin tiba-tiba mengambil batu pemberian kakek Min dan membawanya ke bunker. Ketika berjalan menuruni tangga, batu yang dibawanya terjatuh. Kevin pun berjalan menuju ke bawah untuk mengambil batu itu. Setelah sampai di bawah, tiba-tiba Geun-esai dengan cepat menjerat leher Kevin dengan tali dan mengaitkannya ke pintu. Seketika, Kevin terjatuh, tapi dengan cepat, ia bangkit dan berlari menuju ke atas. Setelah hampir keluar dari bunker, tali yang masih mengikat di lehernya itu tersangkut hingga ia kembali terjatuh. Geun-esai yang mengejar dari belakang, langsung memukulnya dengan batu tanpa ampun. Kevin pun langsung terkapar tak berdaya dengan darah mengalir deras dari kepalanya. Setelah melumpuhkan Kevin, Geun-esai berjalan menuju dapur, dan mengambil sebilah pisau lalu menuju halaman rumah, tempat perayaan pesta berlangsung. Ia langsung menusuk Jessica yang sedang membawa kue ulang tahun, dengan pisau di bagian dada. Da-song yang berdiri tepat di belakang Jessica, langsung pingsan. Melihat kejadian itu, semua orang ketakutan dan lari berhamburan. Chongsuk dengan cepat menyerang Geun-esai hingga roboh dengan menusuknya. Dalam kekacauan itu, Tuan Park panik dan meneriaki Kitaek agar segera membawa Da-song ke rumah sakit. Kitaek yang masih syok melihat putrinya terbunuh, kemudian melemparkan kunci mobil ke arah Tuan Park. Namun, kunci mobil itu jatuh ke tanah dan tertimpa badan Geun-esai yang sedang sekarat. Tuan Park kemudian mendorong tubuh Geun-esai sambil menutup hidung karena tak tahan dengan bau badannya. Kitaek yang melihat Tuan Park menutup hidung karena bau badan, merasa sangat tersinggung. Kitaek pun gelap mata, lalu mengambil pisau dan menusuk Tuan Park hingga tewas. Chongsuk dan Jessica yang sedang sekarat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Kitaek. Kitaek lalu melarikan diri dan menghilang bagai ditelan bumi. Tak seorang pun mengetahui keberadaannya. Setelah beberapa hari mengalami koma, karena gegar otak dan kehilangan banyak darah, Kyu akhirnya bangun dan tersadar di rumah sakit. Setelah melalui penyelidikan, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa ia dan ibunya hanya perlu menjalani masa percobaan.
Kyu kemudian berusaha mencari keberadaan sang ayah. Kyu yakin bahwa sang ayah bersembunyi di bunker rumah bekas keluarga Park. Melalui sebuah bukit bersalju, Kyu memantau rumah bekas keluarga Park itu dari kejauhan. Setelah cukup lama berada di bukit itu, Kyu melihat pesan berupa sandi Morse melalui kedipan lampu dari Kitaek. Kyu yang dulunya adalah anak pramuka, mencoba menerjemahkannya. Melalui pesan itu, ayahnya menanyakan kabar Kyu dan ibunya. Kitaek menyesal, telah melakukan sesuatu yang sama sekali tak ia rencanakan, dan seperti mimpi namun nyata. Kitaek mengatakan, jika Tuan Park adalah orang yang sangat baik. Rumah bekas keluarga Park itu sempat kosong cukup lama, sebelum akhirnya ada orang asing asal Jerman, yang tak mengetahui seluk-beluk rumah itu membelinya. Kitaek juga menguburkan mayat Moon Guang yang mati di bunker itu. Pemilik rumah itu bekerja pada sebuah perusahaan asing, sehingga jarang berada di rumah. Setiap tengah malam, Kitaek mempertaruhkan nyawa untuk keluar dari bunker dan mengambil makanan. Di akhir pesan malam, Kitaek mengatakan, jika ia menulis surat melalui Morse itu tiap malam, karena ia yakin, suatu saat Kyu akan membacanya. Setelah menerjemahkan isi surat dari ayahnya itu, Kyu bercita-cita untuk bekerja keras dan mencari uang, agar ia bisa membeli rumah bekas keluarga Park itu. Sehingga, ia bisa berkumpul di rumah itu bersama ibunya, Chong Sok dan ayahnya, Kitaek. Orang kaya di film ini, digambarkan begitu bergantung dan membutuhkan jasa orang-orang miskin. Lalu, pada gilirannya, orang-orang miskin menumpang hidup dari belas kasih orang-orang kaya. Dalam praktik kehidupan yang terjadi adalah hubungan saling membutuhkan, interaksi dan transaksi antara individu-individu masyarakat, apapun status sosial ekonomi mereka. Hubungan itu akan berjalan dalam keseimbangan dan untuk berbagai tujuan. Namun, bila keseimbangan itu berubah, entah karena suatu bahaya atau peluang, maka tiap individu dapat berubah peran. Tiap kali ada peluang, individu-individu akan berusaha meraihnya, sebaliknya bila ada bahaya, mereka semua akan melarikan diri darinya, dengan menabrak apa saja yang di depannya.